Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 183 yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abi Mahdzurah. Nah, hadis ini menceritakan tentang keadaan orang waktu itu suku Quraisy pada saat mendengar azan ini mereka mengolok-ngolok. Ya, istilahnya kalau bahasa sekarang tuh penista agama lah ya kan. Menistakan syariat agama Islam. Waktu itu mereka menirukan azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah kalau tidak salah waktu itu. Mereka jadikan bahan bercandaan, sambil tertawa-tertawa, dan ketika itu Rasulullah tahu keadaan. Nah, bagaimana sih Rasulullah menghadapi orang-orang yang seperti ini ya kan? Ini ya ada kaitannya dengan kasus penista agama lah, gitu kan? Ya, jujur saya sih juga agak keberatan ya kalau misal ya kayak sekarang kayak gitu ada orang yang melecehkan agama Islam dan syariat-syariat agama Islam seperti itu. Jujur itu ya ngeselin banget bagi saya pribadi kayak gitu kan. Karena ya kayak azan diganti dengan yang lain, kemudian sujud diganti sujud Free Fire dan lain sebagainya. Tuh jujur hal-hal yang melecehkan agama Islam itu sendiri. Tapi ya tapi kita melakukannya juga harus arif dan bijaksana. Kita tidak bisa menghakimi seseorang lebih daripada apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, di sini juga Rasulullah SAW bagaimana caranya menegur seorang Quraisy yang mengolok-olok syariah agama Islam. Ya, di sini masalah azan. Azan ini bukan main-main. Ini adalah hal yang sangat penting syiar agama Islam. Seperti itu. Pernah diolok-olok oleh orang suku Quraisy pada waktu itu. Wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahul adzana. Rawahu Ibnu Huzaimah. Wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'jabahu, merasa kagum, sautahu, dengan suara yang bagus dari Abu Mahdzurah tadi. Fa'alamahu, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Abu Mahdzurah al-azana, itu bacaan azan. Rawahu Ibnu Huzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, kita lihat, kita kaji makna keseluruhan daripada hadis ini apa sih sebenarnya. Nah, keadaannya seperti apa sih?
kaum Quraisy itu memperolok-olok, ya istilahnya mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya biasalah kalau misal kayak orang Quraisy, kayak orang kafir dan lain sebagainya itu kalau hal-hal yang berbau dengan Rasulullah mesti mereka ejek-ejek ya kan. Kayak Rasulullah sholat ya dilempar sama tai onta waktu itu sampai Rasulullah itu susah untuk bangun karena itu berat dan ya dilaknat karena itu sudah sangat keterlaluan sekali. Rasulullah melaknat orang-orang tersebut dan akhirnya ya meninggal dalam keadaan kafir. Salah satunya itu Amr bin Hisham. Tahu kalau yang teman-teman biasa dengar itu Abu Jahal. Ketika beliau menyeru mereka untuk ketika Rasulullah SAW ini menyeru kepada kaum Quraisy ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Mahzurah adalah salah seorang di antara mereka. Jadi Abu Mahzurah ini adalah seorang di antara orang yang memperolok-olok ini tadi Nabi SAW. Jadi Rasulullah pada waktu itu berdakwah ya kan, menyuruh orang-orang kafir Quraisy ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya Rasulullah ya melalui misinya memang untuk menyempurnakan ibadahnya orang-orang kafir Quraisy. Karena ya orang kafir Quraisy ini ya di satu sisi dia memang percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di satu sisi dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tujuan dia adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulfa seperti itu kan. Tapi ya dia melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikinlah patung-patung seperti itu untuk sarana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di dalam Al-Quran ya kan. Jadi Abu Mahzurah ini adalah satu di antara orang yang mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pernah mendengar suara azan kaum muslimin di Hunain. Lalu ia meniru-nirunya dengan maksud memperolok-olok mereka dengan suara yang merdu yang membuat Rasulullah SAW merasa kagum dengan kemerduan suaranya. Jadi Abu Mahzurah ini pernah mendengar kaum muslimin ini mengumandangkan azan. Jadi pas ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW ya dia tirukan suara azan itu dengan suara yang bagus. Tujuan dia sebenarnya bukan untuk mengumandangkan azan sebenarnya, tapi memang dia ingin mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini apa sih sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ya kan? Rasulullah juga tahu kalau ini salah satunya Abu Mahzurah ini mengolok-olok beliau gitu, mengolok syariat agama Islam. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Kemudian Nabi mengutus seseorang untuk mencari mereka. Ketika itu mereka ada 9 orang. Jadi ada 9 orang yang ya mengolok-olok seperti itu kan. Dan didengar Rasulullah ini ada suara yang memang salah satu di antara 9 orang ini ada mempunyai suara yang bagus, yang Rasulullah kagum pada waktu itu. Lalu Rasulullah meminta yang ke-9 orang ini satu persatu untuk mengumandangkan azan. Jadi dipanggilnya ini bukan untuk dipotong kepalanya satu persatu, enggak, ya kan? Tapi disuruh azan, mengumandangkan azan. Lalu mereka mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mahzurah adalah orang yang paling akhir dari mereka yang mengumandangkan azan.
Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan duduk di hadapan beliau. Dan beliau mengusap kepalanya. Padahal ini Abu Mahzurah ini adalah orang yang memang sudah tabiatnya memang sudah buruk, kan? Itu sudah yang namanya kalau sekarang itu bahasanya penista agama. Bahkan kalau misal sekelas Coki Pardede dan Tretan Muslim ini kan sebagai dua penista agama itu belum seberapa masih itu dengan Abu Mahzurah. Ini memang betul-betul ya walaupun cuma azan yang dia lecehkan, tapi ya sebelum-sebelumnya itu dahsyat, sangat dahsyat seperti itu kan. Kalau Coki Pardede dan Tretan Muslim itu yang murni ketidaktahuan dia karena dia komedian, ya hanya sebatas dia pingin melucu, ya akhirnya dia terkilir. Ya padahal itu masih, kalau menurut saya pribadi itu masih diperdebatkan seperti itu. Tapi ya kalau orang-orang awam di Indonesia ini mohon maaf, ya baik itu YouTuber, komedian dan lain sebagainya, kebanyakan itu biasanya sih offside ketika berbicara masalah agama, melucukan masalah agama seperti itu. Beda dengan Zawin. Nah, kalau Zawin itu dia ketika dia mempercandai masalah agama, tertawa dengan agama, itu dia betul-betul rapi, bagus ya karena Zawin orang pondok. Dia tahu batasan-batasannya mana. Tapi kalau Coki Pardede dan Tretan Muslim ini ya mohon maaf, ini dua orang awam ini memang ngeselin. Ya memang ya seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai offset, ya kan? Jangan sampai kita terlampau ya pengen menegakkan keadilan, pengen menegakkan syariat Islam, tapi malah hak-hak asasi orang diabaikan. Malah kita berbuat zalim lagi, berbuat tidak adil lagi kepada seseorang tersebut. Jadi ya kita lakukan sesuai hukum yang berlaku, baik itu hukum undang-undang, hukum tata negara, ya kan, hukum ya yang ada yang berlaku di Indonesia, atau hukum syariat agama Islam. Nah, di sini ketika Rasulullah tahu ini penista agama ini sudah datang, itu kan suaranya bagus memang, dan Rasulullah mempersilahkan dia duduk di hadapannya, mengelus, mengusap kepalanya. Bukan dipenggal, ya kan? Bukan dipenggal yang langsung deh, enggak. Tapi ya Rasulullah duduk di hadapannya kayak gitu, dielus kepalanya. Ternyata Allah menghendaki kebaikan dan kebahagiaan kepadanya. Akhirnya Allah memberikan hidayah, masuk Islam, dan Nabi SAW mengajarkan kalimat azan kepadanya. Lalu memerintahkan kepada Abu Mahzurah ini menjadi juru azan di Masjidil Haram. Nah, itu. Jadi karena Rasulullah SAW itu ya dia baik gitu kan dengan orang-orang yang ya musuh-musuhnya seperti itu. Maka terketuklah hati Abu Mahzurah untuk masuk agama Islam, mendapatkan hidayah. Kemudian Rasulullah di sini mengajarkan azan kepada beliau. Jadi beliau ini, Abu Mahzurah ini adalah salah satu penista agama yang memperolokkan agama azan, dan beliau akhirnya menjadi juru azan di Masjidil Haram. Nah, ini Masjidil Haram ini bukan masjid kaleng-kaleng, ini adalah masjid salah satu masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan kita komparasi ya kan, kita kiaskan dengan ini, ya orang yang menistakan agama, orang yang mengolok-ngolok syariat agama Islam dan lain sebagainya, ya kita tegur sajalah kayak gitu kan. Kita datangkan, kita panggil ya kan, kayak misalkan podcastnya Deddy Corbuzier kayak gitu kan. Minta klarifikasinya dulu, biarkan dia mengutarakan hujahnya, apa yang kamu maksud daripada yang kamu lakukan. Karena menurut saya pribadi, misalkan
ini sudah bertentangan dengan syariat Islam. Ini sudah kamu sudah memperolok-olok seperti ini. Ini konsekuensinya, lidahmu dipertikaikan dan lain sebagainya. Kita bisa dan biarkan dia memberikan hujahnya seperti itu. Jadi ya siapa tahu kita salah atau ya dia yang benar, maksud dia seperti ini, kita bisa tahu. Jangan sampai langsung kita main hakim sendiri. Itu baik itu dasar undang-undangnya maupun syariat agama Islam itu juga tidak boleh. Kan tetap ada mekanismenya. Kayak misal contoh zina, kayak gitu. Zina dirajam, ya kan? Dirajam. Ya bukan berarti kita melihat orang yang melakukan seperti itu langsung main kita rajam di tengah jalan kayak gitu. Itu nggak bisa juga seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang sudah mau berbuat zina, nih ya sudah dihentikan saja seperti itu. Dihentikan saja, misal dibawa ke tempat yang berwajib, saya melihat dia melakukan seperti ini ya sudah. Nah, dan banyak yang juga saya kesal ini kan ada orang yang berbuat mesum, yang berbuat zina misalkan seperti itu, ditelanjangi, diarak di tengah jalan. Ini juga salah satu hal yang mencoreng termasuk agama Islam juga. Nggak ada yang namanya ajaran agama Islam ketika menemukan suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, kayak gitu, orang yang berbuat tersebut harkat dan martabatnya dipermalukan. Itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi ya misal kayak orang yang berbuat zina, misalkan yang berbuat maksiat ketahuan, ya sudah langsung dihantam dihakimi sendiri kayak gitu. Disuruh jalan keliling disuruh jalan tanpa busana seperti itu. Itu jujur tidak ada ajaran agama Islam memerintahkan, membenarkan hal tersebut. Itu kalau misalkan berbicara zina segala macam, nanti kalau misalkan tempat kita ini bermaksiat gitu, banyak orang yang bermaksiat, nanti kita dikutuk, nanti nggak berkah dan lain sebagainya gitu. Ya nggak begitu-begitu juga gitu. Jadi ya bukan berarti juga kalau ada orang yang bermaksiat terus kita hakimi begitu saja, enggak juga. Di zaman Rasulullah juga, di zaman para sahabat juga bukan berarti semua orang Quraisy itu langsung taat dan tobat. Enggak, ada banyak mereka yang berbuat maksiat di situ. Tapi ya selama Rasulullah tidak melihat itu secara kasat mata seperti itu ya, Rasulullah ya tidak main hakim sendiri juga. Kemudian juga Rasulullah juga tahu kok ada seorang penzina juga di situ, pelacur. Ketika sahabat Rasulullah waktu itu pingin menikahi seorang penzina, pelacur, Rasulullah mengatakan jangan, jangan kamu nikahi itu seorang pelacur tersebut. Itu ada di kitab Sunan Abu Daud bab nikah itu ada. Ya, menikahi seorang penzina, pelacur. Itu Rasulullah dikasih tahu, sahabat tahu kalau ini penzina, pelacur. Tapi ya bukan berarti dia panggil itu dirajam, diarak kayak gitu ya tanpa busana. Itu nggak ada. Itu set sudah di luar konteks seperti itu. Itu kalau bisa ya ada kemungkaran dan sebagainya kita cegah langsung kayak. Jangan sampai berlebih-lebihan juga. Nah, kemudian fikih hadisnya adalah disunnahkan hendaknya yang menjadi juru azan itu adalah orang yang suaranya bagus agar orang-orang yang mendengar merasa tertarik, terpanggil dengan seruan azan tersebut dan memenuhi apa yang diserukannya. Jadi kan kalau misalkan seorang penyanyi aja yang nggak ada urusannya masalah agama itu mesti bersuara bagus ya kan. Saya aja kalau misal nggak usah lah
kan tilawah saja dengan suara yang aduh, nggak usah lah, mending taktil aja, baca biasa aja kayak gitu. Karena ya suara saya nggak bagus gitu. Kalau yang tilawah itu kan yang sudah saya kasih kontennya itu kan rumus-rumus tilawah itu, nah itu memang orang-orang yang bagus itu suaranya, dan itu sunnah. Sama juga masalah azan, itu kan syiar agama Islam, jadi suara harus bagus supaya kita tertarik mau mengikuti panggilan azan, panggilan apa yang disuruhkan oleh seorang muadzin tersebut, itu sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, atau kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian saya juga butuh kritik dan saran supaya channel saya bisa berkembang lebih bagus lagi, lebih tertata rapi, lebih sempurna lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.